Hello brosis, kembali lagi di Editor Movie. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Tokyo Revenger. Dan tanpa basa-basi, kita langsung lanjut ke alur ceritanya. Di suatu pagi, ketika Takemichi mau pulang, dalam hati Takemichi berkata, tak pernah terfikir aku akan bekerja sama dengan Kisaki. Tapi, dengan mendekatinya, ada kemungkinan aku akan mengenalnya lebih baik. Kemudian Takemichi dari kejauhan mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata itu adalah Hina. Hina pun berkata, mau pulang bareng. Ujian akhirmu bagaimana? Kata Hina. Mudah kok. Hina berkata lagi, aku tidak sabar untuk hari Natal. Takemichi pun bingung. Dalam hati berkata, hari Natal, apakah aku berjanji melakukan sesuatu bersama Hina di hari Natal? Wajah Takemichi pun terlihat kaget dan kebingungan. Tunggu, itu berarti aku sudah ada janji di hari Natal. Kedua janjiku berpapasan. Ah sial, aku harus berbuat apa? Kemudian dari kejauhan adik Hina pun berkata, hai kak, aku mau pulang. Aku tidak suka membuang-buang waktu. Hah, baiklah. Ku berharap kakak tidak bermesraan di depan adikmu. Takemichi pun berkata, ada masalah apa dia? Membuang-buang waktu mulutmu. Dia terdengar seperti Kisaki. Hina pun menjawab, hah benar, mirip seperti Kisaki. Takemichi bingung. Apa? Barusan kamu bilang apa? Hina menjawab, ku bilang adikku barusan mirip Kisaki. Mirip siapa? Kata Takemichi. Hina pun bingung. Kisaki Tetakun siapa lagi? Kata Hina. Takemichi bertanya, kamu kenal Kisaki? Hina menjawab, tentu saja aku kenal. Kami di satu sekolah malam yang sama, dulu saat masih SD. Kamu juga sudah bertemu dengan Kisaki sebelumnya, Takemichi-kun? Apa? Takemichi pun kaget keheranan. Kemudian scene berpindah di masa kecil Hina dan Kisaki. Di suatu ruang sekolah, Kisaki terlihat mengerjakan sesuatu. Kemudian Hina bertanya, kau luar biasa Kisaki-kun. Kau berada di peringkat pertama, uji coba ujian nasional lagi. Kisaki menjawab, kebetulan saja Hina. Hina menjawab, oh rendah diri ya. Teman Hina berkata, ayo pergi Hina. Dari kejauhan teman Hina berkata, bagaimana kau berbicara dengannya? Dia sangat menyeramkan. Kenapa? Dia anak yang baik. Di mataku anak pintar seperti dia kelihatan tidak berperasaan, kata Hina. Kemudian balik skin ke awal lagi. Kisaki Tetakun adalah anak paling rajin di sekolah malam, kata Hina. Dan karena kami tinggal di perumahan yang sama, kami sering pulang bersama. Dalam hati Takemichi berkata, aku benar-benar tak tahu Hina dan Kisaki mengenal satu sama lain. Hina berkata, tapi dia masuk ke sekolah menengah privat. Jadi aku tidak tahu kabarnya semenjak saat itu. Dia sedang mengurus sebuah geng sekarang. Apa? Kata Hina. Dan dia adalah kapten di Toman. Mustahil, tidak cocok sekali. Tapi kamu dan Kisaki-kun mungkin akan akrab. Dia mungkin saja kurang sopan, tapi jauh di dalam sana dia orang baik, Takemichi-kun. Kemudian Takemichi berkata dalam hati, Kisaki itu orang yang baik, mustahil. Dia adalah manusia brengsek yang membunuh kamu, Hina. Sebentar, katamu aku pernah bertemu Kisaki sebelumnya. Kapan itu? Hina menjawab, kamu tidak ingat kan?
Aku benar-benar mengingatnya. Tapi aku ragu, apakah ada sesuatu yang terjadi, kata Takemichi-kun. Hari itu Kisaki-kun dan aku untuk pertama kalinya bertemu denganmu, kata Hina. Waktu itu musim panas tahun ke-6 sekolah dasar. Dalam perjalanan pulang dari sekolah malam, ada anak yang sedang menyiksa kucing di taman. Skin berpindah. Aku akan menghajar mereka. Tachibana, tidak ada gunanya, kamu akan terluka, kata Kisaki. Hentikan, apa sih lucunya menyakiti hewan? Aku sangat benci anak-anak dengan rasa keadilan yang kuat. Hei kau, membiarkan kucingnya kabur. Kalau begitu kau akan menggantikan kucing itu. Mereka pun menyiksa Hina. Oh, kau akan menangis. Kau pikir itu akan membuat kami melepaskanmu, kata geng tersebut. Kemudian dari jauh datang seorang anak laki-laki dan Kisaki pun heran. Orang-orang pun heran dan melihatnya. Kemudian anak tersebut menendang salah satu berandalan tersebut. Pahlawan sudah sampai. Anak SMA keroyokan melawan satu anak cewek. Tidak dalam pengawasanku. Hah? Masalah kau apa? Apa-apaan kau pikir kau itu pahlawan? Seriusan, dia bahkan memakai jubah dong, kata anak-anak berandalan tersebut. Oh, apa ini? Anjing kecil ini ketakutan. Kalau kau takut jangan bertingkah sok kuat, sialan. Kemudian Takemichi berusaha untuk menonjok lelaki tersebut. Tapi dia ditonjok balik dan kalah. Kemudian Hina menangisi Takemichi yang kalah. Takemichi bertanya, kau menangisi apa? Hina pun gak mau menjawab. Kau lemah. Kalau kau berpikir sedikit ke depan, kejadian seperti ini tidak akan terjadi, kata Takemichi. Kemudian Hina menjawab, maafkan aku. Takemichi pun pergi dan meninggalkan Hina. Skin berpindah. Hah? Apa-apaan barusan? Apakah itu benar-benar aku? Aku sama sekali tidak mengingatnya. Bagiku adalah 14 tahun yang lalu. Sial, aku lemah sekali, kata Takemichi. Menurutmu begitu? Iya dong, aku memaksa membantu dan membuat diriku dihajar. Kau tahu kau akan kalah dan kau tetap datang menyelamatkanku. Itu 100 kali lebih baik dibandingkan kalau kau menang, Takemichi. Hari itu aku jatuh cinta kepadamu. Wah, so sweet.